والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada ismul isyarah yang merupakan salah satu dari jenis ma'rifah. Nah, yang isim isyarah dalam bahasa kita mudahnya adalah kata tunjuk. Setelah kita lewati kemarin pada permasalahan isim isyarah, bahwasanya asal dari isim isyarah itu mabni. Dari isi i'rab semua isim isyarah itu mabni. Kemudian fi mahalli apa? Ya kan? Kalau dia mubtada ya fi mahalli raf'in mubtada. Kalau dia sebagai maf'ulun bih ya fi mahalli nasbin maf'ulun bih, dan seterusnya. Dikecualikan dari isim-isim isyarah yang mabni tersebut dua saja, yaitu zani dan tani. Karena apa? Karena keduanya di-i'rab dengan i'rab musanna. Di-i'rab dengan i'rab musanna. Dan ini pendapat yang paling mudah yang dulu juga dirajihkan oleh Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala. Kenapa? Karena zahirnya berubah, sudah kita katakan mu'rab, dan itu pengecualian. Nah, taib hadani talibani marartu bi hadaini talibaini. Paham? Taib. Jadi berubah-ubah, kadang hadani, kadang hadaini. I'rabnya i'rab musanna, tanda rafa'nya dengan apa? Musanna itu indak wahyu alif. Wahyu ke alif. Tanda rafa'nya apa? Alif. Baik. Nah, kemudian tanda nasabnya apa? Hah? Ya, tanda jarnya. Ya, tanda jazamnya apa jur'ah? Kenapa? Karena dia bukan fi'il. Tayyib. Nah, ahsan. Jadi ini kesimpulan dari isim isyarah. Dan kemarin akhwan tentang i'rab isim isyarah, antum harus paham isim isyarah aslinya yang mana. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, aslinya yang isim isyarah ya za, zihi, zi, naam, tayyib, yarhamukallah, tihi, ti, zani, naam, dan seterusnya. Adapun ha pada misalnya hadza itu adalah apa, Hudzaifah? Harfut tanbih. Naam. Kemudian pada zalika, lam ini lam apa namanya Ismail? Lamul bu'di. Wal kaf apa namanya? Indak Nafi'? Kaful khitab. Baik. Itu diingat-ingat. Dan untuk kaful khitab terkadang berubah-ubah pada sebagian lughah sesuai dengan orang yang diajak bicara. Nah, ini mudah kesimpulan tentang isim isyarah. Sekarang kita masuk pada isim mausul. Isim mausul alhamdulillah secara umum terbagi menjadi mausulul ismi dan mausulul harfi. Perhatikan dalam mustalahat. Nah, karena perbedaan dari kedua mausul tersebut pengertiannya pun berbeda. Nah, al-mausul al-ismi wa huwa alladhi yu'ayyinu musammahu biwasitati jumlatis silah.
wa huwa alladhi yu'ayyinu musammahu biwasitati jumlatis silah. Ini mausul ismi, yaitu isim-isim mausul, ikhwan. Inilah pembahasan kita, ya kan, karena kita sedang membahas isim-isim apa? Ma'rifat, ya kan? Di antaranya isim mausul. Cuman kalau kita sudah masuk ke mausul, ya sekilas untuk kita ketahui di sana ada mausul yang berupa huruf, ya, untuk pengetahuan. Nah, mausulul ismi yaitu isim yang yu'ayyinu musammah, yang bisa apa? Mentakyin, yaitu apa? Menetapkan sesuatu yang disebutkan itu dengan perantara jumlah dan silah. Sehingga dari sini isyarat bahwasanya mausulul ismi ini untuk bisa jelas maknanya butuh kepada yang namanya jumlatus silah. Nah, inilah yang masuk dalam pembahasan kita. Adapun yang kedua, al-mausulul harfi, yaitu kullu harfin, kalau di sini ma yu'awwalu ma'asilatihi bimasdar. Ma yu'awwalu ma'asilatihi bimasdar, yaitu semua huruf yang bisa ditakwilkan bersama dengan silahnya menjadi masdar, atau dikatakan juga dengan al-harful masdari. Seperti apa? An dan anna. Nah, kalau untuk mausulul harfi jelas mudah i'rabnya karena dia huruf, kita katakan apa? Harfun la mahala lahu minal i'rab. Baik. Nah, yang menjadi inti pembahasan kita adalah apa? Al-mausul al-ismi. Baik. Nah, mausul ismi ini atau yang lebih kita kenal dengan isim-isim mausul, antum perhatikan dalam bagan terbagi menjadi dua, khas dan mushtarak. Khas dan mushtarak, ya kan? Yang khas antum perhatikan, nah, ada alladhi, allati, alladhani, allatani, alladhina. Baik. Al-ula, allati, allai, allawati. Sedangkan mushtarak yaitu man, ma, ayyun, dhu, dha, dan al. Baik. Apa yang dimaksud dengan mausul yang khas? Isim-isim mausul yang khas. Naam. Yaitu isim-isim mausul yang memang orang Arab ikhwani fillah menggunakannya khusus untuk menunjukkan sesuatu. Contohnya alladzi, ini khusus untuk apa? Mufrad mudzakkar. Nah, tidak bisa untuk selain itu. Misalnya antum ingin mengungkapkan tentang muannas, tidak bisa antum menggunakan alladzi. Baik, alladzi untuk mufrad mudzakkar, sedangkan allati untuk apa? Mufradah muannatsah. Satu perempuan. Kemudian alladzani untuk musanna mudzakkar. Allatani untuk musanna muannats. Alladzina untuk jamak mudzakkar. Kemudian ula dan allati, allai, allawati. Baik. Untuk allati, allai, allawati, semuanya untuk apa? Untuk jamak muannats. Baik. Nah, keseluruhan dari
isim-isim mausul yang khasah ini ikhwan fillah, ini bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal kecuali satu saja, yaitu alladzina, yang khusus untuk mengungkapkan jamak mudzakkar yang berakal. Jadi alladzina tidak bisa untuk mengungkapkan selain yang berakal ya Pak. Adapun yang lainnya alladzi, allati, alladzani itu masih boleh untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak berakal. Adapun alladzina tidak boleh kecuali apa? Untuk yang berakal. Jamak mudzakkar. Semua isim-isim mausul mabni kecuali dua, seperti pada pembahasan isim isyarah. Nah, kalau isim isyarah semuanya mabni kecuali apa? Tadi Iqbal? Nah, zani dan tani. Demikian pula pada isim mausul semuanya mabni kecuali dua, yaitu alladzani dan allatani. Kenapa? Karena keduanya di-i'rab dengan i'rab musanna menurut pendapat yang paling mudah. Dan prinsip dalam masalah ini, selama itu ada yang mudah kita pilih, kawan. Tidak usah repot-repot dalam pembahasan nahwu. Sebagaimana dulu juga Syekhuna Abu Bilal mentarjih demikian. Baik. Adapun alladzani dan allatani ini di-i'rab dengan i'rab apa tadi? Musanna. Baik. Sehingga ketika rafa tandanya apa Syahrul? Musanna. Ketika rafa tandanya apa? Alif. Ketika nasab tandanya apa Dani? Ya. Ketika majrur tandanya apa? Alif. Ya. Baik. Nah, kemudian kalau antum perhatikan isim-isim isyarah tersebut mabninya atas apa? Naam. Baik. Isim-isim isyarah secara keseluruhan mabni ala sukun. Alladzi, allatan, allati. Naam. Allati, allai, alula, allawati. Ya kan? Semuanya mabni ala sukun kecuali alladzina. Kalau alladzina mabni ala apa? Alladzina mabni ala al-fathi. Jadi mudah ini. Tayyib, mabni ala al-fathi. Ja'alladzi darabtuhu, misalnya. Ja'alladzi darabtuhu, telah datang orang yang aku telah memukulnya. Naam. Berarti isim mausul di sini apa? Alladzi, kedudukannya sebagai fa'il. Nah, perhatikan pada jumlah ini, ikhwan. Ja'alladzi darabtuhu. Naam. Ketika seorang hanya mengatakan ja'alladzi, bisakah dipahami? Abah Abdul Razak? Tidak bisa dipahami. Maka dari sini kita ketahui ya kawan, bahwasanya isim mausul itu tidak akan bisa menunjukkan makna yang jelas kecuali dengan adanya yang dinamai dengan jumlatus silah. Makanya dalam pengertian tadi, naam, isim mausul adalah alladzi yu'ayyinu musammahu biwasitati jumlatis silah. Dia bisa menentukan sesuatu yang disebut itu dengan perantara jumlatus silah. Nah, ketika mengatakan ja'alladzi ya, ja'alladzi begitu saja. Tidak paham. Ya, telah datang yang apa? Tapi harus ada jumlah yang namanya silah, yaitu jumlah yang jatuh setelah isim mausul, itu namanya silah, yang menghilangkan kemubhaman pada isim mausulnya, sehingga
yang dimaksud pada isim mausul menjadi jelas. Ja'alladzi darabtuhu. Oh, yang datang adalah orang yang telah aku pukul. Minta dipukul lagi misalnya. Baik. Ja'alladzi darabtuhu. Nah, dengan adanya jumlatus silah, maka makna dari isim mausul itu menjadi jelas. Baik. Sehingga isim mausul senantiasa membutuhkan silah. Membutuhkan silah. Fungsi silah ini apa tadi, Abang Tirazam? Nah, atau dengan lebih bagusnya apa? Untuk menghilangkan kemubhaman yang ada pada isim mausul, ketidakjelasan yang ada pada isim mausul. Ya, tuzilu ibhamah. Nah, silah mausul ini ada dua jenis, ikhwan. Bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhu jumlah. Kalau berupa jumlah berarti ada berapa jenis? Dua jenis juga. Kenapa? Karena jumlah dalam bahasa Arab apa saja, Ismail? Jumlah dalam bahasa Arab ada berapa macam? Dua, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Demikian pula yang menjadi silah mausul bisa berupa apa? Jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Untuk contoh tadi, ja'alladzi darabtuhu atau ja'alladzi akramtuhu, ja'alladzi 'allamtuhu, telah datang orang yang aku ajari. Ini silahnya berupa jumlah apa? Hudzaifah. Jumlah fi'liyah. 'Allamtuhu. Maka i'rabnya mudah. Ja'a fi'il madhi mabni. Alladzi, apa i'rab alladzi? Isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian darabtuhu, cara meng'irabnya atau tadi apa? Yang bagus lagi, 'allamtuhu. 'Allamtuhu. Berarti 'allamtu fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli raf'in fa'il wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal jumlah 'allamtuhu apa? La mahalla lahu minal i'rab silah mausul, atau kita katakan silah mausul la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Baik. Itu kalau untuk jumlah fi'liyah. Sekarang kalau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah contohnya misalnya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah dengan mereka dengan apa? Sesuatu yang paling bagusnya. Baik. Ini tugasnya di i'rab. Saya beri contoh yang mudah saja. Kalau ini juga mudah sebenarnya, cuman untuk tugas kalian. Yang hampir sama dengan tadi saja. Kalau tadi ja'alladzi 'allamtuhu, kemudian apa yang hampir serupa tapi jumlah ismiyah. Ja'alladzi abuhu maridun. Abuhu maridun jumlah apa? Jumlah ismiyah. Telah datang orang yang bapaknya sakit. Ja'alladzi abuhu maridun. I'rabnya sama, ja'alladzi sama, kemudian abuhu maridun. Abuhu apa? Mubtada, maridun khabarnya. Kemudian jumlah abuhu maridun fi apa? La mahala lahu
minal i'rab, ya. Abuhu maridun la mahalla lahu minal i'rab sebagai silah mausul. Nah, sudah. Adapun yang berupa syibhu jumlah, ya kawan, yang berupa syibhu jumlah ini juga terdiri dari dua jenis, bisa dzaraf, bisa apa? Jar majrur. Bisa dzaraf, bisa jar majrur. Naam. Qala alladziina fin-nar. Qala alladziina fin-nari li khazanati jahannam. Misalnya, orang-orang yang berada di dalam neraka. Alladzina finnar. Nah, finnar di sini naam syibhu jumlah. Naam syibhu jumlah sebagai silah mausul. La mahalla lahu minal i'rab. Adapun yang dzaraf misalnya pada surat Fussilat, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Alladzina 'inda rabbika. Inda dzaraf, ya kan? Nah, rabbika madzrufnya. Nah, cara mengi'rabnya, kawan, kalau untuk dzaraf tadi inda rabbik, inda dzarfu makan mansub muta'alliq bi mahdhuf silah mausul. Atau jar majrur finnar tadi, qala alladziina finnar. Finnar jar majrur muta'alliq bi mahdhuf silah mausul. Nah, jadi hakikatnya sebenarnya pada syibhu jumlah untuk dzaraf dan jar majrur dia bukan silah mausul secara asli, tapi hanya apa? Muta'alliq, hanya apa? Berkaitan. Adapun silah mausul yang asli, ya kawan, silah mausul aslinya dia itu mahdhuf, bisa ditakdirkan mudahnya dengan istaqarra. Kebanyakan para mu'ribun, para peng-i'rab, mereka mentakdirkan dengan istaqarra, sehingga maknanya menjadi apa? Qala alladziina istaqarra finnar. Paham? Qala alladziina istaqarru finnar. Kemudian, tapi mudahan yang penting ketemu jar majrur setelah apa? Setelah isim mausul, katakan apa jar majrur? Nah, muta'alliq bi mahdhuf silah mausul. Paham? Atau dzaraf muta'alliq bi mahdhuf silah mausul. Kemudian pada silah mausul ini dipersyaratkan harus terkandung dhamir yang mengikat antara isim mausul dengannya, itu mengikat jumlah itu dengan isim mausul agar bisa apa? Bisa gandeng. Harus ada dhamir yang terkandung dalam jumlah silah itu. Kalau tidak ada dhamir, tidak akan gandeng. Misalnya contoh tadi, ja'alladzi abu marid, ya kan, enggak ada abuhu, ya kan, enggak ada dhamirnya, enggak akan nyambung, ya kan. Baik, tapi ketika ada ha, ja'alladzi abuhu maridun, ha ini kembali kepada isim mausulnya, maka terjadilah ikatan. Nah, dhamir yang kembali kepada isim mausul inilah dinamakan dengan aid. Aid, aidun, sebagai rabit, sebagai pengikat. Baik. Nah, seorang ketika menemui isim mausul harus mengetahui tiga unsur ini. Pertama, mengi'rab isim mausulnya. Kedua, apa? Mengi'rab jumlah silahnya. Yang ketiga, apa? Mencari aidnya. Paham? Itu untuk pembahasan isim mausul. Jadi harus bisa itu. Nah, jadi pembahasannya mudah, cuma tiga unsur saja. Ya. Kemudian tadi, nah, untuk mausul yang khas itu jelas, ikhwan. Nah, dia khusus penggunaannya. Nah, khusus penggunaannya. Dan yang paling khusus dari
mausul yang khas apa tadi? Yang paling khusus apa? Alladzina, karena khusus untuk jamak mudzakkar yang berakal. Jamak mudzakkar yang berakal. Adapun yang mustarak, ikhwan, digunakan bersama-sama dalam artian siapapun itu, baik 1, 2, 3, laki-laki, perempuan. Ini ada apa? Ada 6 disebutkan di sini. Man dan ma itu yang paling banyak penggunaannya. Man dan ma. Cuman man biasa digunakan untuk yang berakal dan ma untuk selain yang berakal. Walaupun terkadang ma digunakan untuk berakal juga. Nah berarti kalau ketemu dalam ayat atau dalam hadis kita ketemu dengan man atau dengan ma, itu sudah bisa meng-i'rab. Baik. Man yang berupa isim mausul. Karena man dan ma, ikhwan, dia memiliki wajah yang banyak. Memiliki wajah yang banyak. Bisa 7 wajah untuk ma. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham atau bahkan sebagian menyebutkan lebih. Bisa menjadi isim istifham, bisa nafiyah, bisa isim mausul dan seterusnya, ada zaidah. Baik. Nah, sekarang tugasnya. Pertama, ya di i'rab faqdi ma anta qadin. Dalam surat Thaha ayat 72. Faqdi ma anta qadin. Nanti dilihat tulisannya di Al-Quran. Wa yashrabu mimma tashrabun. Nah, sebelumnya ikhwan, untuk 2 contoh ini yang sebagai tugas, di situ kalau antum cari-cari aidnya, ketemu enggak? Enggak akan ketemu. Faqdi ma anta qadin. Kenapa? Karena memang dalam salah satu hukum pembahasan ini, dhamir aid tersebut, ikhwani fillah, boleh dihilangkan apabila kalam itu sudah bisa dipahami tanpa menimbulkan kerancuan. Tanpa menimbulkan kerancuan. Seperti contoh tadi, faqdi ma anta qadin. Tetapkanlah hukuman yang engkau menetapkannya, ya kan? Berarti kalau mau dimunculkan menjadi apa? Faqdi ma anta qadihi, ya, faqdi ma anta qadihi. Juga apa? Wa yashrabu mimma tashrabunahu atau mimma tashrabuna minhu, apa? Wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Kemudian tugas yang ketiga, ulaikal ladzina la'anahumullah. Sekalian untuk apa? Melincahkan, meng-i'rab isim isyarahnya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi. Surat Fussilat ayat 29. Arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi. Berapa itu? 4. Satu lagi. Wa ma 'indallahi khairun. Wa ma 'indallahi khairun.
Naam. Baik, barakallahu fikum. Dikerjakan, dipahami di murajaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu